Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di kanal Bahasa. Kali ini di part ke-14 kita akan membahas bahasa Arab selang-seling ya, seperti biasa, tergantung keadaan. Kalau memang kawan-kawan ada permintaan silakan apakah yang harus dibahas. Tapi kali ini izinkan untuk bisa membahas bahasa Arab karena ini permintaan lama dari kawan-kawan. Baik, kita langsung saja kita akan membahas bedah kitab daripada kitab Fathul Wahhab. Itu mencoba mengi'rab bab toharoh, artinya tidak semuanya ya, tapi di awal-awal saja, di satu paragraf awal, karena terlalu panjang kalau kita bedah semua, tapi kita penggal satu-satu. Kita bahas bab Fathul Wahhab. Kemudian di situ ada kajiannya apa saja, mau mausulah, khobar muqaddam, ingoyah, mudhof ilaih berupa isim jenis, kemudian sigot mubalaghah. Metodenya seperti biasa kita pakai metode holistik ya di part 14 ini. Baik, kita langsung saja. Di situ kawan-kawan bisa melihat ada tulisan kitab Thaharah. Kitab Thaharah itu artinya bab yang menerangkan tentang bersuci. Nah, itu susunannya apa? Itu idhofah. Jadi kawan-kawan harus tahu itu adalah susunan idhofah, artinya kumpulan kata atau dalam bahasa Indonesianya adalah frasa. Ya, kita pakai bedah semua yang mana dari kawan-kawan yang belum bisa berbahasa juga bisa mengikuti dengan metode holistik baik dari kajian formal maupun dari kajian non formal. Artinya kita gabungkan secara bahasa Indonesia saja. Ini adalah kitab Thaharah idhofah. Kemudian huwa ini posisinya adalah mubtada subjek. Ingat ya, dalam perkuliahan itu ada yang disebut subjek. Salah satu subjek itu adalah disebut salah satu cirinya adalah huwa. Huwa umahum ya umahuna anta antum antum sampai akhir ya. Kemudian setelah huwa itu ada lughah, itu sebagai apa? Yaitu sebagai hal. Hal yang menerangkan tentang keadaannya si subjek. Itu hal, itu saja cara terjemahannya. Artinya kita Thaharah lughatan, seperti itu cara bacanya secara bahasa. Kemudian predikat khobar, domu itu menjadi predikat atau khobar karena itu menjadi salah satu definisi dari subjek mubtada huwa. Domu artinya perkumpulan ya. Kemudian wawu atof yang mengkonjungsikan, yang menggandeng domu. Kemudian wal jam'u ini predikat kedua. Kemudian setelah itu ada yuqalu. Nah, ini predikat khobar majhul. Predikat khobar majhul. Itu dikatakan, nah, kemudian katbun subjek masdar, kemudian subjek masdar berikutnya katban. Kemudian subjek masdar wa kitabatan wa kitaban. Artinya dikatakan bahwasanya kitabun itu bisa menjadi subjek masdarnya katban wa kitabatan wa kitaban. Itu penjelasan secara bahasa ya, artinya secara etimologi. Etimologi itu asal usul katanya seperti apa. Jadi ini bukan penjelasan secara secara definisi utuh. Kalau definisi utuh itu kita langsung selanjutnya itu istilahan, artinya secara terminologi, yaitu secara secara bahasa, secara yang disahkan dari undang-undang. Itu predikat khobar ismun, kata benda. Kemudian kata benda ini, khobar ini artinya predikat yang kembali kemana? Yang kembali ke huwa. Ini ada tanda panah ya. Berarti predikat berikutnya yaitu bahasa kitab Thaharah itu juga bisa disebut predikat, yaitu kata benda atau penamaan. Ya, jadi cara terjemahkannya adalah huwa, kemudian masuk langsung ke ismun. Kalau bahasa Arab seperti itu ya, ismun, yaitu kitab Thaharah, yaitu ismun ya, penamaan li jumlatin jar majrur yang menjadi maknut langsung mukhtasotin, itu naatnya untuk jumlah tertentu, artinya kalimat tertentu. Minal ilmi jar majrur ya, minnya itu huruf jar, ilminya majrur. Minal ilmi dari suatu ilmu, mustamilatin. Kenapa dibaca mustamilatin? Karena naatnya dari mukhtasotin. Itu ada tanda panahnya.
Kemudian ala abwabin itu jar majrur atas bab-bab, wa fusulin itu majrur kedua ataupun pasal-pasal ghaliban yang menerangkan tentang apa namanya keadaan secara utuh, ya itu tentang halnya. Jadi secara istilah itu adalah penamaan untuk apa namanya jumlah ataupun definisi tertentu dari suatu ilmu yang mustamilatin, artinya secara komprehensif, ala abwabin yang mana ada di dalam bab-bab, wa fusulin maupun di pasal-pasal ghaliban secara utuh. Oke ya. Lanjut saja. Wa toharatu itu menjadi subjek atau mubtada. Kenapa? Salah satunya adalah petandanya alif lam. Untuk kawan-kawan yang belum tahu apa itu subjek, itu baca di buku saya, itu ada, silakan. Ciri-ciri subjek itu apa saja? Salah satunya adalah huwa, sudah di awal tadi, ataupun domir, kemudian alif lam atau muhalla bi'al. Kemudian lughatan secara hal tadi ya, secara bahasa, an-nadhafatu itu predikat. An-nadhafatu itu predikat adalah kebersihan. Jadi secara bahasa, etimologi atau asal usul kata atau harotu itu artinya apa namanya kebersihan. Secara bahasa loh ini. Nah, kemudian wal khulusu artinya juga bisa disebut suci ya, bisa bersih, bisa suci. Wal khulusu. Khulusu itu artinya tidak cuman bersih tapi banget bersihnya. Berarti artinya dalam bahasa bersih toharo itu artinya benar-benar membersihkan. Karena definisi berikutnya secara predikat ya toharo. Sebentar, secara toharo ya. Ini khulus ini artinya sigot muntal jumu, artinya punya makna lebih. Jadi benar-benar bersih ya. Jadi khulus ini sigot mubalaghah. Nadhafah juga sigot mubalaghah. Ini juga sigot mubalaghah. Artinya tidak hanya tohir. Ini kan asal katanya dari tohirun menjadi tuhurun atau toharo. Ini semuanya sigot muntal jumu yang mempunyai makna lebih. Jadi kalau memang bersih itu harus benar-benar bersih. Bukan hanya bersih secara umum tetapi secara bersih dari hadas. Kita lanjut. Minal adnasi dari beberapa dosa ya, dari beberapa adnas ataupun kotoran lah ya. Beberapa kotoran itu susunannya secara apa namanya bahasa jar majrur. Mudah ya. Kemudian wasyar'an secara syariat, secara hukum Islam itu tohar itu apa? Yaitu raf'u hadasin. Menjadi predikat. Predikatnya mana? Ini predikatnya ini ya. Kemudian subjeknya adalah sini, toharoh. Toharoh, raf'u hadasin. Raf'ah. Jadi toharoh itu kalau mau ke apa namanya ke syariat, toharoh adalah raf'u hadasin, ngangkat ya, ngangkat hadas ataupun membuang hadas, atau atof izalatu najsin atau menghilangkan najis. Izalatu najsin ini susunan idhofah. Najsin kenapa nggak pakai alif lam di huruf kedua? Ini isim jenis ya. Kalau isim jenis itu tidak usah. Izalatun najsin atau menghilangkan dosa najis. Kemudian aumafi. Nah, aumafi itu ada ma, itu disebut predikat yang sekaligus berposisi sebagai mausul. Ya, fi makna hima. Nah, ini jar majrur yang sekaligus merangkap menjadi idhofah. Apa idhofahnya? Itu makna hima. Ada makna hima. Himanya kembali kemana? Ya, kembali kemana kira-kira? Kembali ke rafu hadasin au izalatun najsin. Hima itu artinya kembali ke dua apa? Dua definisi secara syariat, yaitu rafu hadasin au izalatun najsin. Jelas ya? Kemudian wa'ala suratihima, yaitu atas bentuknya ya. Bentuknya itu artinya ya tadi rafu hadasin atau izalatun najsin. Seperti apa dalam bersucinya? Yaitu katayamumi, seperti bertayamum, wal aghsali mandi besar, al masnunati yang disunahkan. Maf'ulah itu wazan isim maf'ul. Jadi proses bersuci secara dohir itu seperti tayamum, mandi wajib yang disunahkan. Kemudian wa tajdidi, ini majrur mudhaf, wa tajdidil wudu'i.
bukan tasdidu ya, ini karena dimajrurkan dari mana? Dari kaf ini ya. Tajdidul wudu'i, pembaru apa namanya? Proses wudu ya, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah wudu'i. Mudhafnya adalah tasdidi. Nah, jelas ya. Kemudian wal ghuslati, kemudian mandi ya. Wal ghuslati, dan mandi sekaligus menjadi man'utnya. Wudu'i wal ghuslati as-saniyati, itu naatnya dari ghuslati atau mandi ya, yang berikutnya. Wasalisati, yaitu naat mausuf lagi dari asaniyah ataupun yang ketiga. Jelas ya? Oke. Kemudian fahiyah. Fahiyah itu subjek mudhada. Dia itu kembali kemana subjeknya? Biasanya kalau bahasa Arab itu harus tahu subjeknya kembali kemana, yaitu kembali ke toharo. Fahiyah yaitu toharo atau bersuci. Ini khobarnya syamilatun. Nah, ini khobar mufrad ya, harus dibaca domah. Syamilatun adalah kumpulan ataupun universalitas, umuman, li anwa'i, untuk macam-macam toharoti, untuk macam-macam proses kebersihan, atau dalam secara rangkaian kata juga berposisi sebagai mudhof ilaih jamak. Toharoti, toharotun. Toharoti itu berasal dari toharoh. Wa bada'tu, nah ini kembali ke jumlah fi'liyah ya, karena nggak mungkin wa bada'at, nggak mungkin. Kalau misalnya kita baca wa bada'at, itu artinya di huruf sebelumnya juga isim, ini juga harus isim, tapi nggak bisa, hanya ini batal. Jadi kalau wa bada'at, nah ini berarti harus kembali ke posisinya adalah sebagai subjek dan predikat. Ingat ya, dalam membaca kitab gundul itu harus tahu maudhu'ul kalimah asani, harus tahu kata kedua. Jadi kalau ada toharot, kemudian ada wawu, kemudian huruf berikutnya wabadaat itu tidak mengikuti wazan toharot, itu artinya menjadi fi'il, karena isim nggak pantas ya, nggak bisa. Wabadatun, karena aku mulai. Wabadatu, aku mulai, ada fi'ilnya bada'a, tunya itu adalah fa'il. Bilma'i, dengan air, kemudian itu jar majrur, li'annahu, karenanya ya, karenanya, terus apalagi al aslu, nah khobar ina, al aslu adalah apa, keaslian fi alatihima, dalam apa namanya pirantinya ya, rangkaian alatnya. Nah, bada'tu bil ma'i bil anna wal asli fi alatihima. Jadi kalau memang mau bersuci itu harus dimulai dengan air, karena air itu adalah apa namanya, alat asli ya, alat yang harus dibersihkan secara umum. Fi alatihima, dalam proses pirantinya. Kemudian fakultu, maka aku mengucap ya. Fakultu itu juga sama dengan wabadatu. Ketika sudah mulai, fakultu, apa yang mau diucapkan dari musonef, dari pengarang. Innama yadburu minan ma'in ma'ul mutlaqin wa huwa ma yusama ma'in bila qaidin. Innama itu adalah adat hasar ya. Ini artinya apa itu adat hasar? Adat hasar itu artinya itu mendefinisikan makna, membatasi makna daripada kalimat. Seperti ini contohnya, innama yutohiru ya, yutohiru mimma'in. Innama yutohiru mimma'in, yang membersihkan itu dari air, dari cairan ya, yang bisa membersihkan sesuatu dari berupa cairan, ma'i'in, min ma'i'in. Adapun yaitu nama itu artinya adapun, yutohiru yang mensucikan, min dari ma'i'in sesuatu yang cair, apa? Nah ini menjadi subjek atau fa'il, ma'un mutlaqin, yaitu air yang bersih secara mutlak ya. Apa maksudnya? Nah, ini dalam proses seperti ini biasanya khobar muqaddam, ini menjadi fa'il ya, ini fa'ilnya, ini fa'ilnya ma'un mutlaqin, karena ini jumlah yang menerangkan tentang adat hasar. Biasanya kalau adat hasar
ya diawali dengan atak hasar, itu artinya mendahulukan khobar jawaban kemudian mengakhirkan pelaku. Contoh yang lain, innama yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Adapun yang takut kepada Allah itu siapa? Al ulama. Itu contoh ya, contoh yang lain. Kemudian ma'un mutlakin seperti apa? Wa itu huwa itu kembali ke ma'un ya. Wa huwa. Nah, ini ada tanda panahnya. Wa huwa kembali ke ma'un. Adi yaitu seperti apa ma'un mutlak? Yaitu ma, nah, khobar mausul ya, sesuatu yang yusamma na'at jumlah apa-apa, yaitu wa huwa air ma, sesuatu yang disebut yusamma, ini majhul ya, yusamma yusamma maun. Ini bukan objek maf'ul ya, ini adalah maf'ul yang dinaibul fa'ilkan. Yusamma maun, air yang disebut bila qaidin. Bila qaidin artinya yang tanpa dikuatkan ya, yang tanpa qaid, artinya tanpa syarat. Artinya ma'un mutlaqin itu adalah air yang tidak kecampur apapun secara alamiah seperti itu. Bila qaidin itu artinya tidak dikuatkan ataupun tidak diperbantukan dari air yang biasa saja ataupun air yang sudah najis ataupun yang setengah najis, itu dikuatkan, itu bila qaidin. Jadi murni, bila qaidin itu murni lah terjemahannya. Wa in rosyaha, meskipun rosyaha, ini subjek ya, yang subjeknya ada di situ, predikatnya ada. Rosyaha itu artinya apa? Yaitu tetesan ya, rosyaha ataupun mendidikan. Rosyaha min bukharil ma'il muga, min bukhari jadu dari tetesan. Bukhari itu artinya tetesan, al-ma'i air, al-mugla yang mendidih, yang didihkan, yang dididihkan. Ini pasif ya. Jadi wa in rosaha ataupun diambil min bukhari dari tetesan, al-ma'i bair yang dididihkan. Kama jer kemudian mamausul sohahahu, predikat objek, an-Nawawi itu subjek. Ingat, kita harus fokus ke maudhu'ul kalimah as-sani, yaitu subjeknya kadang diakhirkan. Fi majmu'ihi, dalam kitab majmu'. Apa itu majmu'ihi? Yaitu kitabnya Imam Nawawi, itu ada kitab yang disebut Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, artinya majmu'ihi itu biasanya kalau sudah baca itu cukup dibaca kitab besarnya, yaitu Majmu'. Kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wa ghairihi, majrur dan idhofah. Ghairihi au, kemudian quyida, predikat fi'il majhul dan subjeknya ma. Quyida, ataupun sesuatu yang dikuatkan limuwafaqatil waqi, untuk kesepakatan realitas, kesepakatan sosial ya. Limuwafaqati artinya untuk kesepakatan al-waqi. Ini quyida kembali ke ma, yang dikuatkan limuwafaqati, untuk kesepakatan fakta ya, kesepakatan sosial, itu dikuatkan airnya. Kama ilbahri, seperti seperti air laut ya, air laut. Jadi kesepakatannya apa? Kadang air itu ada yang secara alamiah itu seolah-olah kuat ya, tapi tidak campur. Jadi air itu kuat, kadang alaminya itu kayak asin, makanya disebut seperti air laut. Bi khilafil khalli, yang bikhilafil khalli itu artinya yang tidak dicampur adanya cuka ya. Kemudian wanahwihi, dan sejenisnya. Wa ma la yudhkaru itu mamausul dan lanahi. Kemudian yudhkaru itu naat ya, naatnya dari mana? Dari ma. Ada mamausul lanahi yudhkaru. Kalau ada mim ketemu fi'il itu naat. Predikatnya fi'il majhul, subjeknya ma. Yudhkaru itu majhul, subjeknya apa? Dari ma. Jadi wa ma la yudhkaru, lan ora yang tidak tersebutkan dari ma ya. Illa muqayyidan,
daripada si koidnya itu sendiri. Jadi tidak diusah disebutkan, artinya kalau memang al-khali itu cuka, itu tetap menjadi sesuatu yang suci. Yang penting itu murni dari sananya. Kama ilwardi, seperti apa? Air mawar ya. Air mawar itu tidak bisa ya, air mawar itu tidak bisa suci karena sudah dicampur dengan bunga ya, air mawar. Makanya itu halnya muqayyid, dan itu diikat ataupun disyaratkan. Seperti ma'il wardi, air mawar. Kemudian wa ma'in dafik, air yang muncrat. Nah, itu juga tidak bisa disucikan, tidak bisa untuk bersuci. Seperti apa? Maniyun, air mani ya. Jadi ini definisinya, air laut itu asal katanya suci tetapi tidak tercampur apapun, seperti khilafil khalli, seperti air juga, wa naqwihi, ataupun yang sejenisnya, wa ma la yuzkaru illa muqayyidan, ataupun sesuatu yang tidak disebutkan, contohnya sejenis cuka dan lain-lain, illa muqayyidan, kecuali dikuatkan, kama ilwardi, itu air mawar. Kemudian fala yutahhiru, maka itu tidak bisa mensucikan. Jadi wa irwardi sama ma'in dafik itu tidak bisa mensucikan. Syai'an itu maf'ul, apapun ya, tidak bisa mensucikan apapun. Liqaulihi, karena Allah Ta'ala jar majrur, Ta'ala yaitu posisinya hal maha tinggi, mumtinan itu menjadi hal, artinya memberikan segala sesuatu yang sifatnya untuk bersuci itu secara tersedia. Bilma, apa yang disediakan? Air. Seperti dalam ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna itu posisinya subjek predikat atau fi'il fa'il, minas sama'i jar majrur, ma'an itu posisinya maf'ul daripada atau objek daripada anzalna. Jadi wa anzalna ma'an, asal katanya seperti itu, cuma disisipi minas sama'i ma'an. Tahura itu naat ya. Naat sekaligus sigot mubalaghah. Tahuro artinya banget sucinya. Ya, Allah itu menurunkan air dari langit yang banget sucinya, artinya tidak kecampur koid. Ya, itu suci alami. Itu bisa untuk bersuci. Tahuro banget sucinya. Kalau tahuro itu asal katanya dari tohir. Tohir sama tohur itu lebih kuat tohur, karena sigot mubalaghah yang mempunyai arti lebih. Ya, kemudian lam nafi majzum ya, falam tajidu, lamnya itu lam nafi ya, kita langsung saja, lam tajidu, maka tidak bisa mereka temukan. Jika mereka tidak bisa temukan ma'an, objeknya apa? Objek dari kamu tajidu. Jadi walam tajidu, jika kamu tidak menemukan apa maf'ulnya, objeknya ma'an air, fatayamamu, maka harus bersuci siapa? Kamu semua. Jadi ini kaitan dengan air ya, yang harus kita perhatikan. Itu semua yang secara umum ya, karena ini bahasan yang cukup panjang, artinya saya hanya bedah beberapa baris 7 ya, itu pun sudah panjang. Ini sebenarnya adalah model-model umum saja, kalau memang harus dari seperti pondok itu sangat panjang lagi nanti. Dah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, kita kembali dalam bahasan berikutnya nanti di part 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.